Ya, sebetulnya pembukaan sel telur itu adalah suatu upaya yang kita sebut fertility preservation ya. Jadi proses untuk menyimpan atau menjaga, bisa sel telur, bisa sperma, bisa jaringan reproduksi, bisa embrio ya, untuk kemudian nanti bisa digunakan konteks untuk memiliki keturunan di masa yang akan datang. Ya, secara teoritis memang penyimpanan ini kita lakukan dengan menggunakan nitrogen cair ya, sehingga suhunya bisa minus di bawah 100 derajat Celcius. Secara teoritis memang penyimpanan ini ya bisa disimpan untuk waktu yang lama. Selama nitrogen cairnya itu masih tersedia, tentu proses pembekuannya akan tetap berjalan. Awalnya ditujukan pada penderita penyakit sebetulnya, yang sering diterapkan atau diaplikasikan pada penderita kanker, di mana pada penderita kanker biasanya akan mendapatkan terapi yang mungkin akan merusak atau mengganggu sel-sel reproduksi atau organ-organ reproduksi, sehingga agar organ reproduksinya tetap terjaga dan yang bersangkutan bisa hamil di kemudian hari, maka dilakukan preservasi atau penyimpanan. Ya, penyimpanan itu ya tadi bisa salah satunya sel telur. Tetapi akhir-akhir ini memang berkembang ke arah penyakit yang lain, tidak hanya kanker, ternyata sudah mulai diteliti dan diterapkan seperti endometriosis, penyakit miom, segala macam. Kapan penyimpanan telur ini bisa dilakukan? Untuk penyimpanan telur sih sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Fertility preservation untuk tujuan yang bukan penyakit ya, untuk tujuan yang non medis, itu salah satunya disebabkan karena ingin menunda punya anak, mengingat umur juga ya. Kalau karena penyakit biasanya memang tidak direncanakan sebelumnya, karena penyakit kan bisa datang sewaktu-waktu, tapi pada kondisi indikasi yang bukan penyakit memang diusahakan ya jangan terlalu lanjut umurnya, jadi makin muda makin baik tentunya, karena kualitasnya kan masih bagus. Seperti diketahui, kualitas sel telur wanita itu atau perempuan akan makin menurun seiring umur, sehingga kalau tidak segera dijaga, disimpan tentunya di kemudian hari kualitasnya akan menurun gitu. Seseorang yang sudah melakukan preservasi atau penyimpanan ini memang untuk program kehamilan kedepannya lumrahnya menggunakan metode bayi tabung gitu. Prinsipnya pada setiap orang atau setiap individu yang ingin melakukan fertility preservation ya perlu untuk melakukan konseling terlebih dahulu, karena memang tindakan ini adalah bukan tindakan yang sederhana juga, banyak hal-hal yang memang harus dijelaskan, disampaikan, termasuk risiko-risikonya segala macam, sehingga yang bersangkutan menjadi jelas sebelum memang mengikuti preservasi ini atau penyimpanan sel telur misalnya.